Selamat pagi Bapak dan Ibu. Bulan ini kita masuk ke dalam bulan keluarga. Kita akan belajar lagu tema bulan keluarga. KAMI. Kita langsung ke bait Bapak Ibu. Kami keluarga Allah yang penuh cintanya. Kami bersatu sejiwa memberkati dunia. Di bawah cahayanya teguh tegar hadapi gelombang dunia. Di dalam peluknya hangat rukun sehati sejiwa. Bersatulah kami, berkatilah kami, agar damai bahagia senantiasa. Keluarga Allah yang penuh cintanya. Kami bersatu sejiwa memberkati dunia. Yang penuh cintanya. Kami bersatu sejiwa memberkati dunia. Di bawah cahayanya teguh tegar hadapi gelombang dunia. Di dalam peluknya hangat rukun sehati sejiwa. Bersatulah kami, berkatilah kami, agar damai bahagia senantiasa. Kami keluarga Allah yang penuh cintanya. Kami bersatu sejiwa memberkati dunia. Terima kasih Bapak dan Ibu, selamat beribadah.
Bapak, Ibu, Saudara, salam kasih persekutuan di dalam Kristus. Puji syukur kepada Allah yang terus memelihara kehidupan kita. Hari ini, Minggu 1 Oktober 2023, kebaktian di GKI Pondok Indah dilayani oleh Pendeta Alexardo Cesario Saragi pada pukul 6.30, 9, dan 17. Kebaktian di pos Jemaat Parakan Salak pukul 9 dilayani oleh Pendeta Lucius Syah. Di semua kebaktian GKI Pondok Indah dan pos Jemaat Parakan Salak akan dilayankan sakramen perjamuan kudus. Selanjutnya, mohon perhatian jemaat untuk beberapa pokok warta berikut ini. 1. Perubahan pembagian roti dan air anggur. Mempertimbangkan kondisi pandemi yang semakin membaik, efisiensi waktu dan juga semangat melayani bersama tanpa melupakan protokol kesehatan, maka pada perjamuan kudus kali ini dilakukan perubahan teknis pembagian roti dan air anggur. Wadah air anggur diedarkan di antara umat secara mandiri. Silakan Bapak Ibu terlebih dahulu menyerahkan wadah tersebut kepada orang di sebelah atau di belakang, baru mengambil gelas untuk dirinya sendiri. Hal ini menjadi simbol saling melayani dan dilayani di antara umat. Sementara wadah jus tetap diedarkan oleh guru sekolah minggu. Roti akan dibagikan oleh petugas kepada setiap orang. Kiranya hal ini menjadi perhatian kita bersama. 2. Baptis anak. Jika tidak ada keberatan yang sah dari anggota jemaat, maka Majelis Jemaat GKI Pondok Indah akan melaksanakan kebaktian sakramen baptis anak pada hari Minggu 15 Oktober 2023 pukul 9 WIB di GKI Pondok Indah. Nama anak-anak yang akan dibaptis dapat dilihat dalam i-warta. Mohon pertimbangan dan dukungan doa dari jemaat. 3. Bulan keluarga. Berikut warta bulan keluarga yang akan disampaikan oleh panitia. Di bulan Oktober ini, kita bersama-sama akan merayakan bulan keluarga yang bertemakan kami, yaitu keluarga Allah menghidupi iman. Selama 5 minggu ke depan, kita sebagai keluarga belajar untuk memilih fokus kepada Allah dan mengenal kehendak-Nya, serta berupaya agar keluarga kita dapat berbuah dan berdampak bagi lingkungan. Marilah kita bersama-sama mengikuti rangkaian kegiatan di sepanjang bulan keluarga ini yang diadakan oleh berbagai badan pelayanan di GKI Pondok Indah. Untuk pembukaan bulan keluarga hari ini, panitia yang bekerja sama dengan Komisi Perempuan mengundang seluruh jemaat untuk dapat menikmati jamuan kasih yang akan disajikan di plaza gereja setelah selesai kebaktian. Kami juga akan mewartakan kegiatan bulan keluarga selanjutnya melalui media sosial GKI Pondok Indah. Terima kasih, shalom, salam kami, keluarga Allah menghidupi iman. 4. Bantuan pelayanan. Mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Oktober 2023, GKI Pondok Indah akan mendapatkan bantuan pelayanan yang akan dilakukan oleh Saudara Kristi Kirana
Kusuma Astuti dari Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana. Majelis dan Jemaat GKI Pondok Indah mengucapkan selamat datang dan selamat berkarya. Berikut kita dengarkan perkenalan dari Saudara Kristi. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Kristi. Saya mahasiswa teologi dari Universitas Kristen Duta Wacana di Jogja. Namun saat ini saya sudah menyelesaikan masa studi saya dan saya sedang menunggu untuk wisuda di bulan Desember nanti. Dan kemudian saya akan melanjutkan proses saya untuk berkarya di dunia pendidikan atau sekolah. Saya begitu senang Bapak Ibu karena Majelis GKI Pondok Indah mengundang saya untuk melayani di sini, yang mana GKI Pondok Indah juga merupakan gereja asal saya. Jadi saya bersuka cita saya bisa kembali melayani setelah 4 tahun begitu ya. Dan saya bisa berproses bersama Bapak Ibu mengembangkan virtue kita bersama, persahabatan, resiliensi, agilitas, dan belas kasihan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita dan pelayanan kita bersama. Terima kasih. Pelayanan dan kegiatan gereja dapat dilihat dalam e-warta melalui media sosial GKI Pondok Indah. Kami mengharapkan keikutsertaan Bapak, Ibu, Saudara sekalian dalam pelayanan yang telah diagendakan. Kiranya pelayanan ini menjadi cara kita bertumbuh bersama di dalam Kristus. Mari kita menyiapkan hati untuk kebaktian saat ini. Tiga lilin putih ini adalah simbol Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan semakin melambungkan puji-pujian kepadamu. Mulutku akan menceritakan keadilan-mu dan karya keselamatanmu setiap hari. Aku datang dan berbicara tentang keperkasaan Tuhan Allah. Hendak memasyurkan keadilan-mu saja. Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atau kesetiaan-Mu ya Allahku. Menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi. Ya, Engkau yang Maha Kudus Allah Israel. Bibirku akan bersorak-sorai dan menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah Kau bebaskan akan bersorak-sorai. Ku
ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Pertolongan kita adalah dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang senantiasa mengasihi kita, anak-anaknya. Damai sejahtera dan anugerah kasih Tuhan besertamu. Dan beserta saudara juga. Umat dipersilahkan duduk. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah dengan mengucap syukur. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kenapa lagi nih si Johan ini? Tuhan, gagal Tuhan, lagi-lagi gagal. Mau dibawa kemana hidupku ini? Udah 27 tahun, kerjaan masih gak jelas. Apa aku salah jadi penulis ya Tuhan? Kata orang-orang aku berbakat, karyaku bagus. Tapi gak ada penerbit yang terima tulisanku. Bahkan aku belum ngasilin duit dari nulis. Ya Tuhan, kasihan Johan. Kenapa ya dia gak mau nurut saja buat terjun di dunia bisnis yang sudah kurintis ini? Jauh lebih aman, gak perlu repot-repot mencari penerbit untuk menerbitkan bukunya seperti sekarang.
Tapi ini mimpiku Tuhan. Aku mau jadi penulis. Atau apa jangan-jangan sebenarnya aku gak bakat ya? Apa harusnya aku nurut aja ya kata papa buat nerusin tuh bisnis? Tuhan, aku memohon kepadamu, sentuhlah hatinya, supaya dia mau meneruskan bisnis keluarga yang telah kujalani selama ini. Aku tidak tahu siapa lagi yang bisa aku percaya untuk meneruskan semuanya ini. Tuhan, apa artinya ya ini? Udah berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun nulis terus Tuhan, nulis. Dan gak ada hasilnya. Mana hasilnya Tuhan? Kalau Johan meneruskan bisnis keluarga ini, hidupnya lebih tenang Tuhan. Penghasilannya pasti. Dia bisa menikah dan menghidupi keluarganya. Tapi Tuhan, aku gak bisa ngelakuin hal yang aku gak suka. Aku bukan papa yang bisa detail ngurusin bisnis. Tuhan, apa yang kau mau Tuhan? Bertahan pada mimpiku atau nurut aja sama papa? Ini untuk kebaikan Johan, Tuhan. Tuhan, apa yang terbaik untukku? Seringkali kita berdoa seturut kehendak kita sendiri. Kita memohon apa yang menjadi keinginan hati kita saja. Kita sering melupakan orang lain dan terlebih melupakan kehendak Tuhan. Namun Tuhan selalu memberi kita pengampunan. Ketika kita mau datang kepadanya dengan hati yang tulus memohon ampun. Maka saudara, saat ini saudara diberikan kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Mengakui dosa dan salah kita. Kala kita lebih mementingkan kehendak kita dibanding kehendak Allah. Ya Allah, mampirlah, dengarkanlah doa kami. Mampirlah, dengar doaku, Yesus orang lain kau hampiri.
dalam Kristus kami memohon pengampunan. Amin. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Sungguh bersyukur dosa kita sudah diampuni Tuhan. Marilah kita juga saling mengampuni sebagaimana ada tertulis. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Ku diberikan hidup baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, hidup kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku.
Saudara, mari sebelum kita membuka Alkitab kita dan merenungkannya, kita memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh mensyukuri anugerah pengampunan dosa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami yang tidak layak ini Tuhan layakkan. Kami yang mementingkan kehendak kami pribadi ini Tuhan ampuni. Dan saat ini kami duduk di tempat ini maupun rumah kami masing-masing, menghadap Tuhan dalam kerendahan hati kami. Bersabdalah ya Allah, agar kehendak-Mu lah yang kami baca, kehendak-Mu lah yang kami renungkan, dan kehendak-Mu lah yang kami jalankan. Izinkanlah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, untuk boleh menyampaikan suara hati-Mu kepada umat kekasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, kami memohon tuntunan Roh Kudus. Amin. Pembacaan Yehezkiel 18 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan ayat 25 sampai 32. Yehezkiel 18 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan peribahasa ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah anggur mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, kamu tidak akan mengucapkan peribahasa ini lagi di Israel. Sungguh, semua nyawa itu milikku, baik nyawa ayah maupun nyawa anak itu milikku. Siapa yang berbuat dosa, dialah yang harus mati. Ayat 25. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengar dulu, hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, ia akan mati karenanya. Ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala pelanggaran yang dilakukannya. Maka ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Tetapi kaum Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat, hai kaum Israel? Ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Oleh karena itu, hai kaum Israel, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala pelanggaranmu, supaya hal itu tidak menjadi bagimu batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buanglah darimu segala pelanggaran yang kamu lakukan terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu harus mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan pada kematian seseorang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah supaya kamu hidup. Demikianlah sabda Allah. Syukur pada Allah.
Antar bacaan Mazmur 25 ayat 1 sampai 9 dibacakan secara berbalasan. Kepadamu ya Allah, ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku dipermalukan. Janganlah musuhku bersorak-sorai mengolok aku. Iya, semua orang yang menantikan engkau takkan dipermalukan. Biarlah dipermalukan mereka yang mudah berkhianat. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Ajarkanlah jalanmu kepadaku. Tuntunlah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah akan rahmat dan kasih setiamu, ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak dahulu kala. Dosa-dosa masa mudaku dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat lagi. Sesuai dengan kasih setiamu, ingatlah aku. Demi kebaikanmu, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan bagi orang yang sesat. Ia menuntun orang yang rendah hati berjalan menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Pembacaan Filipi 2 ayat 1 sampai 13. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, sebagaimana kamu senantiasa taat, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih lagi sekarang, waktu aku tidak hadir, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sebab Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Demikianlah sabda Allah. Syukur pada Allah. Pembacaan Injil hari ini diambil dari Injil menurut kesaksian Matius pasal 21, ayatnya yang ke-23 hingga ayat 32. Matius 21 ayat 23. Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya,
Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Mereka membahasnya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Namun jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak karena orang menganggap Yohanes itu nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku tidak akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Apakah pendapatmu tentang ini? Seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang satu dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini di kebun anggur. Jawab anak itu, aku tidak mau. Namun kemudian ia menyesal dan pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang lain dan mengatakan hal yang sama. Anak itu menjawab, baik Bapa, namun ia tidak pergi. Siapakah di antara keduanya yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang pertama. Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Namun pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur percaya kepadanya. Kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mau mendengarkan, merenungkannya siang dan malam, dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pa, kalau saja Papa masih ada, pasti Papa bangga sama Eva. Eva sudah kerja sekarang, kerjaannya bagus, orangnya supel, ramah, bahkan Eva jadi pemimpin di kantornya. Tinggal satu saja yang kurang. Mama pengennya dia cepat nikah. Tuhan, aku capek banget hari ini. Bos di kantor banyak mau, klien requestnya berubah-ubah, seakan harus aku yang ngertiin mereka. Kenapa sih gak ada yang ngertiin aku? Tuhan, Kau yang paling tahu dan mengerti perasaanku. Aku sedih melihat Eva kerja keras sendirian untuk menghidupi kami berdua. Eva selalu sibuk, tidak ada waktu untuk dirinya sendiri. Bahkan semua masalahnya dipendam sendiri. Tuhan, iya sih, aku memang capek. Tapi ada hal yang aku syukuri. Karena aku punya pekerjaan. Kalau boleh, aku dapat promosi kerjaan lagi ya Tuhan, supaya bisa membahagiakan Mama. Ya Tuhan, bila Engkau berkenan, berikanlah Eva pasangan hidup. Sekarang umurnya sudah 29 tahun. Sudah waktunya menikah. Supaya Eva bisa punya teman cerita, teman diskusi, dan pastinya Eva akan bahagia.
Tuhan, akhir-akhir ini Mama suka banget jodohin aku. Minta aku supaya cepat berumah tangga. Padahal kalau boleh aku masih mau tinggal sama Mama. Soalnya aku cuma punya Mama sekarang. Tuhan, aku takut. Kalau nanti aku sudah tiada, Eva sama siapa? Tuhan, aku mau terus sama Mama. Semoga Mama sehat terus ya. Saudara, saya mau mengajak kita mengevaluasi bagaimana kita berdoa. Ada dua kesalahan besar dalam sikap batin kita yang amat menggoda ketika kita memanjatkan doa. Kesalahan itu adalah yang pertama ketika doa itu bersifat transaksional. Dan yang kedua adalah sikap ketika doa itu mendikte Allah. Doa yang transaksional adalah doa yang layaknya hubungan jual beli. Kita meminta Allah untuk melakukan sesuatu dan sebaliknya kita menawarkan Allah apa yang akan kita lakukan jika Allah memberikan permintaan kita. Ya Tuhan, kalau Engkau memberikan saya pekerjaan dalam 1 bulan ini, maka saya akan melayani Engkau di gerejamu. 2 komisi sekaligus. Apa yang terjadi ketika Allah punya jalan lain yang tidak sesuai dengan doa kita? Kita merasa layak untuk kecewa, kita merasa layak untuk marah, kita merasa layak untuk mempertanyakan tindakan Tuhan. Doa yang satunya tak jauh berbeda. Doa yang mendikte Allah. Ketika kita berdoa seolah-olah kitalah yang merencanakan kehidupan kita dan segala jalan yang akan kita tempuh. Maka doa yang kita panjatkan bertujuan agar Allah melancarkan segala rencana dan rancangan kita. Ya Allah, inilah rencanaku, inilah jalanku, ini yang sudah kurancang, kupertimbangkan, kuperhitungkan matang-matang, maka dalam nama Yesus tidak ada yang tidak mungkin, terjadilah. Hamba memohon Engkau mengabulkan. Dan tak jarang doa semacam ini lahir dari kesalahpahaman terhadap salah satu ayat dalam Injil Yohanes. Yohanes 15 ayat 7. Ketika di sana Yesus mengatakan, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Namun yang jadi soal, ayat ini tidak hanya menjadi bagian B-nya saja. Tetapi ada bagian di awalnya yang mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah. Artinya, pertama-tama ayat ini bukan soal permintaan kita yang pasti dikabulkan, tetapi soal kita yang terlebih dahulu mau tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Maka jika kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita, permintaan kita pun akan mencerminkan permintaan seseorang yang sungguh menghidupi Kristus. Maka saudara, doa yang transaksional hanya akan menghasilkan kekecewaan ketika jalan Allah tidak sesuai dengan keinginan.
atau bahkan mungkin kepongahan ketika kita merasa berhasil mengubah Allah lewat iming-iming yang kita berikan. Sementara doa yang mendikte Allah hanya akan menunjukkan betapa arogannya kita mengatur apa yang harus Allah lakukan. Maka pertanyaannya adalah bagaimana kita harus berdoa? Marilah kita melihat Kristus. Bagaimana Kristus berdoa? Ingat ketika malam sebelum Yesus diserahkan? Yesus berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku." Permohonan Yesus dalam kemanusiaannya. Benar bahwa di bagian ini dalam kemanusiaannya Yesus menyatakan permohonannya kepada Allah. Proposalnya kepada Allah. Tetapi permohonan itu ia tundukkan, ia serahkan, ia sesuaikan, ia selaraskan dengan apa yang menjadi kehendak ilahi Sang Bapa. Maka di akhir ia mengatakan, "Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Maka artinya saudara, kita diizinkan untuk berdoa dengan menyuarakan kehendak manusiawi kita selama hati kita bersedia menyelaraskan diri, menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Bapa. Dan itulah inti dari doa. Bagaimana kita mengkalibrasi kehendak kita agar selaras, agar sesuai, agar harmonis dengan kehendak Allah. Bukan memaksakan apa yang kehendak ilahi agar menuruti apa yang menjadi kehendak manusiawi kita. Tetapi justru menyerahkan kehendak manusiawi kita di bawah dan di dalam kehendak ilahi Sang Bapa. Dan inilah yang sejatinya dilakukan oleh pemazmur. Permenungan kita hari ini akan fokus pada Mazmur 25 yang tadi kita bacakan secara bergantian. Mazmur 25, jika Bapak Ibu kembali membuka Alkitab Bapak Ibu, itu berisi ungkapan doa Daud kepada Allah. Ia merasa bahwa saat ini ia sedang tersesat karena dosanya. Kita sama-sama tahu, Daud orang yang diberkati Tuhan, dipakai Tuhan. Tetapi kita juga sama-sama tahu manusia tidak bisa lepas dari kesalahan. Dan Daud menyadari kesalahan itu. Dan dalam rasa bersalahnya, dalam rasa saya tersesat dalam jalan yang sudah saya pilih, maka dia memohon kepada Tuhan untuk menunjukkan baginya jalan yang Tuhan kehendaki. Dia mau kembali berjalan di jalan Tuhan. Selama ini dia sadar saya memilih jalan saya sendiri, saya melakukan apa yang saya kehendaki, lalu kemudian saya menyadari, wah, saya tersesat. Saya jauh dari Tuhan, maka doa Daud adalah pertama-tama, Tuhan tunjukkanlah jalan-Mu, agar aku bisa kembali ke jalan-Mu. Maka kalau kita perhatikan ayat 4 dan seterusnya saudara, kata kunci yang berkali-kali muncul adalah jalan. Pemazmur merasa hidupnya jauh dari jalan Tuhan, dia merasa tersesat karena tindakannya, maka dalam doanya ia berseru, tunjukkanlah jalan-Mu, ajarkanlah jalan-Mu, nyatakanlah kehendak-Mu. Dan bagian ini selaras dengan Yeremia 6 ayat 16. Ketika Allah bicara ke bangsa Israel yang nakalnya sedemikian rupa, Allah bilang lewat Nabi Yeremia, berdirilah di jalan-jalan dan lihatlah, tanyakanlah jalan-jalan dari zaman dahulu.
jalan-jalan dari zaman dahulu. Di mana ada jalan yang baik, tempuhlah itu dan kamu akan mendapat ketenangan bagi jiwamu. Lewat pernyataan ini, Allah mau mengatakan bahwa sesungguhnya Allah sudah menunjukkan jalan itu. Jalannya udah ada. Jalan yang dahulu, the ancient paths, jalan yang baik, jalan yang seharusnya engkau tapaki. Tetapi dalam keberdosaan kita seringkali memilih jalan kita sendiri. Dan lihat apa yang dikatakan di bagian akhir. Akan tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Alih-alih menapaki jalan yang telah Allah tunjukkan, kita sering memutuskan membuat jalan kita sendiri. Bahkan secara pongah dan arogan meminta Allah melakukan apa yang sudah kita kehendaki, apa yang sudah kita putuskan, apa yang sudah kita tetapkan. Allah, kabulkanlah apa yang menjadi ketetapanku. Maka saudara, sesungguhnya doa pertama-tama bukan soal meminta Allah melakukan apa yang kita inginkan. Tetapi doa adalah soal upaya kita mengenal Allah. Sehingga kita bisa menapaki jalan yang sudah Ia tunjukkan. Doa bukan soal meminta Allah melakukan apa yang kita rancang, apa yang kita tetapkan, tetapi doa adalah cara kita mengenal apa sih yang Allah mau. Nyatakanlah kehendak-Mu lewat hidupku Tuhan, maka aku akan menempuh jalan itu. Sejatinya itulah inti dari doa. Ingat 2 video tadi? Johan dan Eva. Johan bilang, Tuhan, aku mau jadi penulis. Aku kerja mati-matian. Tapi sampai sekarang gak ada satu penerbit pun. Bapaknya bilang, Tuhan, ya Johan itu ngikut saya aja. Hidupnya tenang, nerusin usaha keluarga. Ngapain sih dia pilih jalan begitu? Ini udah ada jalan yang saya tetapkan, udah tinggal dijalanin. Yang satu permohonannya supaya penulisannya berhasil, dia berkarya lewat jalannya. Yang satu minta supaya anak ini ikut jalan bapaknya. Lalu Tuhan dari atas di atas, yang mana nih? Gitu ya. Ini minta ke sini, ini minta ke sana. Tetapi sesungguhnya doa adalah upaya kita mengenal Tuhan. Tuhan, apa yang Engkau mau lakukan lewat hidupku dan keberadaanku. Engkau memberikan aku talenta, Engkau memberikan aku bakat, Engkau melempatkan aku pada keluarga yang sedemikian rupa. Apa kehendak-Mu untuk aku tapaki? Jalan mana yang Tuhan kehendaki? Tunjukkanlah itu padaku ya Allah, maka aku akan menapaki jalan itu. Dan itulah sikap doa yang seharusnya. Upaya kita mengenal kehendak Bapa, sehingga kita bisa melakukan apa yang Ia inginkan. Dan jalan itu bukan soal apa, bukan soal jalan di mana, tetapi jalan itu adalah soal siapa? Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, Yesus bilang, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi ini bukan soal di mana jalan itu atau apa jalan itu, tetapi soal siapa jalan itu. Dan jalan itu adalah Kristus. Maka ketika kita mencoba meneladan pemazmur, Tuhan tunjukkanlah jalan-Mu. Biarlah hati kita pun menyerukan hal yang sama.
Tuhan, tunjukkanlah jalan. Tuhan, tunjukkanlah Kristus dalam hidupku, agar aku dapat berjalan di dalam dan bersama Kristus sang jalan. Maka seruan show me the way adalah show me Christ. Doa berarti seruan agar kita dapat menghidupi Kristus dan kehendaknya. Maka sekali lagi saudara, doa bukan pertama-tama upaya kita membuat Allah melakukan apa yang kita inginkan. Tetapi doa adalah soal kita yang berupaya mengenal Allah sehingga kita dapat jalan di jalan yang Ia tentukan. Apa yang saudara doakan belakangan ini? Apa yang keluarga saudara doakan seminggu ini? Sebulan ini? Setahun ini? Apakah doa kita berisi ungkapan agar Allah mengubah sebuah keadaan sesuai yang kita harapkan? Apakah doa kita menitik beratkan pada agenda pribadi kita? Apakah doa kita berisi permohonan agar Allah melakukan hal-hal yang kita inginkan? Saya yakin setiap orang yang hadir di tempat ini punya pergumulan yang dibawa dalam doa. Bergumul soal relasi di tengah keluarga, bergumul soal kesehatan yang berada di ujung tanduk, bergumul soal usaha, bergumul soal macam-macam. Bagaimana sikap batin kita ketika berdoa? Karena kita sama-sama tahu bahwa kadang doa kita tidak mengubah keadaan. Berapa banyak di antara kita yang berdoa memohon kesembuhan kepada orang yang kita kasihi, lalu kemudian Tuhan punya jalan lain. Tuhan memanggilnya kembali ke dalam pangkuannya. Berapa banyak di antara kita yang memohon satu hal lalu Tuhan seolah tidak mendengarkannya dan membiarkan kita bertanya-tanya. Karena memang doa sejatinya bukan soal kita mengubah Allah melakukan apa yang kita inginkan. Tapi doa soal anak yang ingin tahu apa yang menjadi kehendak Bapa. Dan saya ingin berjalan di dalamnya. Maka doa tidak selalu mengubah keadaan. Tetapi doa selalu mengubah hati kita untuk siap menghadapi segala keadaan. Kenapa? Karena kita tahu kita berjalan bersama dan di dalam Kristus sang jalan. Maka saudara, hari ini kita akan merayakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus atau Ekaristi adalah sakramen yang mengingatkan kita pada Kristus sang jalan. Yang dalam kemanusiaannya menundukkan diri pada kehendak ilahi sang Bapa. Maka hari ini kita diundang untuk melihat kembali bagaimana sikap batin kita ketika memanjatkan doa. Dan biarlah doa kita menjadi cara kita mengenal Bapa, sehingga kita dimampukan untuk menyelaraskan kehendak kita dengan kehendaknya. Tuhan memampukan kita. Saat hening untuk kita semua. Amin. Keluarga Sahala Sihombing akan menaikkan pujian bagi kemuliaan Allah dengan judul Hati Sebagai Hamba.
Selamat pagi, kami dari keluarga Sahala Sihombing. Pendeta Alex, minta maaf sebentar. Saya mau mengenalkan keluarga kami. Mungkin selama ini banyak yang kenalnya saya, Johana. Banyak yang kenal Sahala sebagai suaminya Johana, bukan Sahala. Jadi ini adalah Sahala, suami saya. Anak pertama kami adalah Evan sebagai pianis. Anak kedua kami Igor, dan yang paling kecil adalah Gabriel. Tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Umat Tuhan, mari kita menyatakan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita bersama menundukkan hati dan kepala kita di dalam doa kita kepada Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah, mampukanlah kami untuk semakin hari semakin mengenal Engkau. Mampukanlah kami untuk dapat melihat dan mendengar apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Ampunilah kami ketika kami hanya memohon Tuhan untuk mengabulkan setiap agenda pribadi kami, alih-alih mencoba melihat keberadaan diri kami dalam rencana dan rancangan Tuhan. Maka pimpinlah kami ya Allah. Jika setiap di antara kami ada yang hadir di tempat ini dengan pergumulan dan beban, hadirlah di hati mereka ya Tuhan. Mampukanlah mereka untuk melihat dan menyadari kehendak dan rencana Tuhan. Sehingga setiap tindakan dan pilihan yang mereka ambil itu bersama dan di dalam Engkau Sang Jalan. Kami percaya hidup kami adalah milik Tuhan. Dan biarlah kami hidup seturut dengan jalan Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk menyampaikan persembahan kita. Adapun nats sebagai dasar persembahan kita diambil dari 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya, serta menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Umat dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code atau transfer bank ke rekening GKI Pondok Indah atau amplop persembahan yang tersedia dan memasukkannya ke kotak persembahan setelah kebaktian. Untuk alasan protokol kesehatan, umat dihimbau untuk menggunakan QR Code atau transfer bank. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Terlebih jika saat ini Tuhan sudah memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan persembahan yang menjadi bagian dari rasa syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati sehingga akan memberikan manfaat bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah setiap pengelola yang akan menggunakan persembahan ini,
agar dapat menjadi saluran berkat bagi sesama kami ya Tuhan. Ajar kami untuk saling mengasihi sesama kami seperti yang sudah Tuhan teladankan bagi kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Amin. Berdiri. Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan berjanji akan menyertai kita selalu. Tuhan setia pada janjinya. Marilah kita juga setia pada Tuhan dan tetap teguh mengikut Dia di jalannya. Jangan goyah. Aku mau setia dan mengikut Dia kini dan selamanya. Jiwa memberkati dunia di bawah cahayanya teguh tegak hadapi gelombang dunia, di dalam peluknya hangat rukun sehati sejiwa. Bersatulah kami, berkatilah kami, agar damai bahagia senantiasa. Kami keluarga Allah yang penuh cintanya, kami bersatu sejiwa memberkati dunia. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Senantiasalah menjadi saksi Kristus. Syukur kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Dan kini marilah kita bersama menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah berjalan di sampingmu sebagai sahabat untuk menemani setiap perjalanan hidupmu. Kiranya Allah berjalan di belakangmu sebagai penolong dan penopang serta pengingat ketika engkau terjatuh dan terlelah dalam jalanmu. Kiranya Allah berjalan di depanmu sebagai penunjuk arah dan jalan yang harus kau tempuh. Kiranya Allah berjalan di atasmu sebagai Tuhan yang bertahta dalam hati dan pikiranmu. Dan kiranya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, memelukmu dengan cinta, kasih, dan kesetiaan, sehingga hidupmu mampu setia dalam jalannya. Amin. Saudara, kebaktian di tempat ini telah usai. Mari melanjutkannya dalam ibadah keseharian dengan menjadi pelaku dan pemberita firman Tuhan.
sejiwa memberkati dunia. Cahayanya teguh tegak hadapi gelombang dunia, di dalam peluknya hangat rukun sehati sejiwa. Bersatulah kami, berkatilah kami, agar damai bahagia senantiasa. Bersatu